Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to The Sister Channel. Kali ini The Sister Channel masih membahas mengenai pembelajaran sejarah Indonesia. Tentunya kali ini kita akan membahas sejarah Indonesia kelas 11. Masih dengan subbab yang sama, yaitu mengevaluasi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Kali ini kita akan membahas materi terakhir di bab 1, yaitu mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Sebelum memulai, ada baiknya kita dahului dengan kata bismillah, dan ibu minta kepada Ananda semua untuk menyiapkan buku catatan beserta alat tulis lainnya untuk melengkapi catatan-catatan sebelumnya yang belum kita tulis. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Pada tahun 1816, Raffles telah mengakhiri pemerintahannya di Hindia ataupun di Indonesia. Pemerintahan Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vandal untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi London. Salah satu isi dari konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pada saat itu negara kita mulai dikuasai lagi oleh negara kolonial Belanda. A. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang disebut juga Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal di sini dibentuk oleh Pangeran William yang ke-6, yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Law atau sebagai ketua, Arnold Aldian Buyckes sebagai anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen sebagai anggota. Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan, Pangeran William yang ke-6 mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan atau Regeringsreglement pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Kebijakan jalan tengah adalah kebijakan yang merupakan jalan tengah yang diambil di antara pertentangan kaum liberal dan kaum konservatif dalam mengelola tanah jajahan di Indonesia. Ketiga komisaris sepakat menerapkan kebijakan jalan tengah, yaitu eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintahan Hindia Belanda. Namun, kebijakan ini tidaklah berjalan mulus, dan pada akhirnya pada tanggal 22 Desember tahun 1818, pemerintah memberlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal, yaitu Van der Capellen yang ditunjuk sebagai gubernur pada saat itu. Di sini ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah, namun kebijakan dari Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional ataupun bupati dan para penguasa setempat. Jadi mereka ditunjuk untuk menghapus peran. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Nah, karena terlalu banyak hal yang menyudutkan rakyat, sehingga rakyat di sini protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Karena banyaknya masalah yang terjadi ketika kebijakan Van der Capellen itu diterapkan, si Van der ini kemudian dipanggil pulang dan digantikan lagi oleh Dubus Gizignis. Kebijakan Debus di sini pun tidak berhasil karena rakyat tetaplah miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang akan diekspor. Malahan barang-barang yang ada di Indonesia atau di Hindia Belanda
diimpor, jadi menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemudian kita masuk ke sistem tanam paksa atau istilahnya kultur stelsel. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van des Bos mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia atau di Indonesia. Van den Bos berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dapat dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Konsep Bos itulah yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Ini adalah sosok dari Johannes van des Bos. Jadi di sini si Johannes van des Bos itu berkeinginan untuk melakukan pengenalan dari hasil bumi Indonesia ke seluruh dunia. Jadi tujuannya di sini juga cukup bagus ya, karena dapat mengenalkan seluruh kekayaan alam Indonesia kepada dunia. Jadi di sini dia akan melakukan kebijakan mengenai tanam paksa. Atas usul yang dilakukan oleh Van des tadi, Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bos tersebut. Sehingga pada tahun 1830, Van den Bos pun diangkat menjadi gubernur jenderal baru di daerah Java atau Jawa. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara atau Stadblad pada tahun 1834 nomor 22. Adapun ketentuan-ketentuan itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk melaksanakan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang sediakan penduduk untuk melaksanakan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa ini tidak boleh melebihi pekerjaan yang dilakukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Jadi di sini ada sedikit kelonggaran bagi rakyat Indonesia. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat ataupun petani menjadi tanggungan pemerintah. Yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa yang berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Yang terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Jadi di sini rakyat Indonesia dituntut untuk bekerja. Mana yang petani ya bergerak di bidang pertanian, sedangkan yang bukan petani itu wajib bekerja di perkebunan maupun di pabrik-pabrik milik pemerintahan. Oke, menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya, rakyat juga boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai ketentuan. Jadi di sini untuk ketentuan tanam paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai dari sebuah kemanusiaan. Sekarang kita lihat dari pelaksanaan tanam paksa. Tanam paksa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Jadi di sini aparat desa dituntut untuk bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda agar bisa terselenggaranya pelaksanaan tanam paksa ini. Kemudian pengerahan tenaga kerja melalui sambatan, gotong royong ataupun gugur gunung. Yang ketiga, peran kepala desa sangat sentral sebagai penggerak petani.
penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Jadi di sini kepala desa itu bisa digerakkan sebagai orang memberi perintah kepada bawahannya, dan kepala desa pun di sini sebagai penghubung antara pihak kolonial dengan rakyat desa. Di sini tanam paksa yang dilaksanakan telah membawa penderitaan banyak bagi rakyat Indonesia. Salah satunya banyak pekerja yang jatuh sakit karena mereka dipaksa fokus bekerja untuk tanam paksa, sehingga untuk diri sendiri pun dan keluarga itu tidak terurus. Maka kemudian timbullah bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di daerah Cirebon pada tahun 1843 sampai 1844. Kemudian juga di Demak tahun 1849, Grobogan juga terjadi pada tahun 1850. Untuk tanam paksa di sini itu banyak juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Tadi kan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tapi di sini telah terjadinya tindak korupsi dari pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Jadi di sini juga menyebabkan kerugian besar yang menyebabkan penderitaan rakyat. Sementara itu, dengan pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda telah mengeruk keuntungan yang sangat banyak dibandingkan dengan rakyat Indonesia. Jadi untuk tanaman paksa ini terlalu banyak merugikan rakyat. Namun di sini dikatakan juga ada beberapa dampak positif bagi rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya tanam paksa, rakyat Indonesia banyak mengenal tanaman jenis baru untuk diekspor, misalnya seperti kopi, tebu, tembakau, dan lain-lain. Kemudian dibangunnya saluran irigasi yang mana pada saat sebelumnya itu rakyat Indonesia buta akan hal yang namanya irigasi. Itu rakyat kita sama sekali tidak mengetahuinya. Dan dibangunkannya jaringan rel kereta api. Tujuannya di sini yaitu untuk mendistribusikan barang-barang ke wilayah di Indonesia. Namun di balik dampak positif tentunya ada dampak negatif. Di sini ada beberapa dampak negatif dari sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Yang pertama, pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, terjadi tindak korupsi dari pegawai dan pejabat sehingga rakyat di sini sangat menderita. Menderita dari segi keuangan, menderita dari segi waktu, dan lain-lain. Di sini para pekerja juga banyak yang jatuh sakit, kelaparan, dan tentunya menimbulkan kematian. Terakhir, Hindia Belanda mengeruk keuntungan 832 juta gulden pada tahun 1831 sampai 1877. Nah, ini adalah potret tanam paksa pada zaman kolonial Belanda. Di sini bisa kita lihat, di sini para rakyat pribumi itu dituntut untuk bekerja, menanam tebu misalnya di sini, untuk memilih tebu. Kemudian yang berpakaian rapi seperti ini adalah pihak company atau pihak Belanda yang tugasnya di sini hanya memberi perintah. Sedangkan yang bekerja adalah rakyat pribumi. Ini juga tampak dari beberapa orang pribumi yang sedang mengolah hasil perkebunan ataupun pertanian. Ini juga kita dituntut untuk bekerja secara keras tanpa ada diberi waktu istirahat. Nah, ini rakyat pribumi menjadi kaum yang diperbudak oleh company. Jadi banyak sekali penderitaan yang terjadi pada kala itu. Nah, di sini adalah dampak positif dari tanam paksa, yaitu kita mulai mengenal yang namanya jalur rel kereta api. Sampai saat ini jalur rel kereta api buatan Belanda itu masih banyak yang digunakan, karena rel kereta api yang dibangun pada saat itu lebih kokoh dibandingkan bangunan-bangunan yang dikerjakan pada zaman sekarang. Ini juga salah satu bentuk pembangunan irigasi pada zaman company atau kolonial Belanda.
Oke, kita lanjut ke bagian C, sistem usaha swasta. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik, buruk, dan untung ruginya dari sistem tanam paksa. Di sini timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Pihak yang pro akan tanam paksa tetap adalah kelompok yang konservatif dan para pegawai pemerintah. Sedangkan yang kontra adalah mereka yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di parlemen, parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaharuan. Kaum liberal di sini menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda itu harus diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar yang ditulis oleh Edward Douwes-Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor, yaitu kontrak-kontrak mengenai tanaman gula, yang ditulis oleh Frans van de Putte. Secara berangsur-angsur tanaman paksa pada saat itu mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Jadi sistem tanam paksa mulai dihilangkan dan mulai diterapkan sistem politik baru, yaitu ekonomi liberal. Di sini penetapan sistem politik ekonomi liberal telah memberi peluang bagi pihak swasta untuk mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita lihat ada tokoh penentang tanam paksa di kala itu, yaitu Edward Douwes-Dekker dengan bukunya yang berjudul Max Havelaar dan Frans van de Putte yang membahas mengenai tebu. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Compatible Wealth. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Jadi tidak bisa mengadakan yang namanya tindakan korupsi seperti pada zaman tanam paksa. Undang-undang gula atau Suikerwet, undang-undang ini diantara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Jadi di sini pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, sedangkan pada saat tanam paksa itu sepenuhnya dikuasai oleh bidang pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Undang-Undang Agraria atau Agrarische-Wet pada tahun 1870 mengatur mengenai prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua. Yang pertama milik pribumi berupa persawahan, kebun, dan lain-lain. Yang kedua tanah hutan pegunungan merupakan milik pemerintah. Kedua, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Yang ketiga, pihak swasta dapat menyewa tanah. Tanah pemerintah disewa sampai 75 tahun, sedangkan tanah penduduk hanya disewa sampai 5 tahun. Sejak adanya Undang-Undang Agraria, pihak swasta banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Di sini muncullah imperialisme modern, kapitalisme di Hindia Belanda. Di sini tanah jajahan berfungsi sebagai tempat mendapat bahan mentah dan penanaman modal asing, tempat pemasaran hasil industri dari Eropa, dan sebagai penyedia tenaga kerja yang murah. Sisi positif dari kebijakan ini antara lain pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Tahun 1872 dibangun pula pelabuhan Tanjung Priuk, Belawan, Teluk Bayur, dan tahun 1883 maskapai Tembakau Delhi memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Sedangkan dampak negatifnya adalah pelaksanaan usaha swasta membawa penderitaan bagi rakyat bumi putera, pertanian merosot, rakyat kerja paksa, dan membayar pajak. Jadi apapun yang terjadi tentunya ada dampak positif dan dampak negatif.
Oke, yang terakhir mengenai masuknya agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dalam kenyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang berbagai daerah Indonesia. Bahkan di Indonesia seperti di bagian timur ada di daerah Papua, Minahasa, Timur Timur, Nusa Tenggara Timur, juga di daerah Tapanuli di Sumatera. Agama Kristen merupakan agama yang mayoritas. Hal ini pun terjadi sampai saat sekarang ini. Pada tahun 650, agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah atau Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Pada abad ke-9, Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Barus, Nias, melalui Selat Sunda, Laut Jawa, dan terus lagi ke Cina. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Agama ini tumbuh di daerah-daerah pantai di Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di daerah Sumatera. Kedatangan bangsa-bangsa barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis yang menyebarkan agama Kristen Katolik selanjutnya disebut sebagai Katolik, sedangkan Belanda yang membawa agama Kristen itu disebut juga sebagai Kristen. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur kepulauan Indonesia pada umumnya seperti Sulawesi, dan Tanah Batak di daerah Sumatera. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa, untuk agama Kristen disebut dengan Kristen Jawa. Nah, ini adalah potret penyebaran agama Kristen pada saat itu. Di sini sudah ada gereja-gereja kecil yang dibangun oleh pemerintah setempat. Ini juga masih dalam bentuk bangunan yang sangat sederhana. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai materi terakhir dari bab 1. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel ini tentunya bantu dengan subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di pertemuan atau di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.